Lagi-lagi dan lagi, ya, sejumlah praktik penyalahgunaan fasilitas oleh sejumlah pejabat kembali menimbulkan polemik. Kasus terakhir, sebuah surat yang ditandatangani oleh seorang anggota DPR RI bernama Rachel Maryam Sayyidina beredar luas di dunia maya. Dalam surat tersebut, Rachel Maryam mengajukan sejumlah fasilitas kepada Duta Besar Republik Indonesia yang berada di Paris, Prancis. Bukan hanya Rachel Maryam, nama Wahyu Dewanto, seorang anggota DPRD DKI dari Partai Hanura, juga melakukan pengajuan fasilitas saat dirinya hendak melakukan kunjungan ke Sydney, Australia. Wahyu, yang merupakan kolega dari Menteri Yudi Krisnandi, meminta Konsulat Jenderal RI di Sydney untuk menyediakan fasilitas bagi diri dan keluarganya selama berada di Australia. Menjadi pejabat atau memiliki kolega dekat dengan pejabat di negeri ini rupanya menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan bagi kelompok maupun pribadi. Disadari atau tidak, kesempatan memanfaatkan kedekatan tersebut telah mencederai etika birokrasi di negeri ini. Dan pemirsa, berikut ini adalah pengakuan dari seorang diplomat yang saat ini masih aktif bekerja di salah satu perwakilan Republik Indonesia yang berada di Eropa tentang bagaimana suka dan dukanya dalam melayani pejabat negara yang berkunjung ke negara tersebut. Maraknya pemberitaan tentang penyalahgunaan fasilitas negara ini mengundang polemik di masyarakat. Terkait dengan maraknya hal tersebut, redaksi Talk to iNews berusaha menghubungi salah satu diplomat RI di Eropa untuk meminta keterangan apa sebenarnya yang biasa terjadi saat pejabat negara berlibur ke tempat ia bertugas. Pak, apakah perwakilan kita di luar negeri terbebani, Pak, apabila banyak permintaan yang sifatnya pribadi seperti ini dari lembaga atau anggota kementerian atau anggota badan negara di dalam negeri, Pak? Ya, itu pasti akan membebani. Selain menghilangkan fokus daripada pelayanan tugas-tugas di perwakilan, juga akan menjadi distraksi kepada perwakilan sendiri, karena kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu juga dalam beberapa kasus mungkin ada seperti yang kita sudah saksikan saat ini gitu ya. Dan fasilitas yang diberikan oleh pejabat di perwakilan tentu akan menjadi beban tersendiri, karena mereka tidak bisa menolak kalau itu muncul sebagai akibat daripada hubungan-hubungan atau berdasarkan judgement personal atasan mereka misalnya gitu ya. Tapi saya kira sebagai masukan buat kita semua, hal-hal seperti ini memang harus dibenahi. Nah, pembenahannya itu tidak mungkin dilakukan oleh kita sendiri di luar, karena status dan kedudukan perwakilan di luar itu adalah rumah bagi semua rakyat Indonesia, jadi tidak berdasarkan status atau kedudukannya. Ya, mungkin sangat kita harapkan bahwa pembenahan itu dilakukan dari dalam, baik itu berdasarkan kemauan politik ataupun berdasarkan pembenahan pemilahan permintaan yang bersifat kunjungan ke luar negeri, yang mulai saat ini mungkin perlu dibatasi dan difokuskan pada kunjungan yang bersifat dinas atau terkait langsung dengan kepentingan nasional. Seharusnya, barang atau kekayaan yang dimiliki pemerintah yang menggunakannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyalahgunaan fasilitas negara itulah yang akan kami bahas malam ini di Talk to iNews, dan sudah ada 3 orang tamu saya yang hadir malam hari ini. Yang pertama adalah Bang Hazairin Pohan, mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia 2006 hingga 2010. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Berikutnya ada Pak Herman Suryatman, Kepala Humas Menpan RB, yang belakangan menjadi sibuk karena munculnya surat dari kementeriannya yang untuk meminta agar disediakan fasilitas transportasi dan akomodasi bagi teman sang menteri. Selamat malam, Pak Herman. Dan malam. Ada Mas Eko Sukapurnama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Eko. Selamat malam. Saya ke Pak Herman dulu ini, yang masih hangat kasusnya. Pak Herman, kasus
surat sakti seperti ini baru pertama kali terjadi di Kemenpan atau sudah sering terjadi? Ya, ini pertama kali terjadi di kami. Pertama kali ketika Pak Herman menjabat sebagai Kahumas atau Ya. sepanjang sejarah kementerian ini? Saya kurang paham, saya 2 tahun tugas di Kementerian Pan-RB. Yang jelas kami menyesali, kami menyayangkan kejadian ini, dan tentu kami atas nama institusi Kementerian Pan-RB menyampaikan permohonan maaf. Pak, bagaimana seorang sekretaris menteri, sekretari menteri itu bisa sangat powerful, bisa meminta surat dari surat resmi berkop negara untuk Ya. meminta fasilitas bagi temannya Ya. di luar negeri? Jadi perlu kami sampaikan, duduk persoalannya ini tanggal 22 Maret 2016, Saudara Reza Palepi, Ya. Sespri Pak Menpan, Ya. itu meminta bantuan kepada staf Sekretaris Kementerian Pan-RB, Pak Dwi Wahyu Atmaji. Perintahnya untuk apa, Pak Herman, ketika untuk itu? membuat surat tentang permohonan fasilitasi, dan itu inisiatif Saudara Reza Palepi. Dan Pak Sekretaris Kementerian Pan-RB saat itu beliau disodorkan konsep surat untuk ditandatangani itu pada maghrib. Mungkin karena kelelahan juga, dan yang saya pahami, saya tahu kebetulan beliau adalah pimpinan langsung saya. Pak Sekretaris Kementerian ini kerja dari pagi sampai tengah malam. Meskipun itu bukan alasan juga, Ya, Pak, karena itu bukan kan alasan. ada masalah surat Ya, menyurat dan bukan lembaga alasan. negara kan? Ya, dan beliau juga sudah menyampaikan dan sudah disampaikan ke publik bahwa ini akibat dari kekurang cermatan beliau begitu, sehingga surat ini lolos. Tetapi perlu juga kami sampaikan, perlu kami klarifikasi bahwa surat yang manualnya, ya, manual otentiknya sebetulnya belum sampai. Jadi yang sudah sampai ke sini maupun ke Kementerian Luar Negeri adalah surat yang versi soft file-nya, Baik. email sudah sampai. Baik. Karena apa? Karena tanggal 24 Pak Sekretaris konfirmasi ke Pak Menteri, dan Pak Menteri menyampaikan saya tidak pernah memberikan perintah dan tidak pernah mengarahkan begitu, sehingga beliau juga kaget, sehingga Pak Sekretaris cek lagi begitu, dan ternyata untuk yang manualnya belum sampai, tetapi yang Emailnya sudah dikirim. soft file-nya sudah sampai begitu, Baik. sehingga akhirnya sampai di publik. Bang Has, sepanjang Anda berdinas atau bertugas sebagai seorang diplomat terakhir menjadi dubes di Polandia, apakah Anda pernah menerima surat permintaan langsung untuk menyediakan transportasi dan akomodasi bagi anggota DPR, DPRD, dan lain sebagainya? Jadi gini, Kemlu itu kan yang bertanggung jawab soal diplomasi, dan Kemlu juga kita beroperasi dari undang-undang nasional kita. Jadi yang memberikan satu ruang bagi diplomasi bergerak. Yang kedua itu adalah hukum negara setempat. Yang ketiga mungkin juga adalah kebiasaan internasional. Dan Tapi itu apakah lazim seorang sekretaris pribadi menteri meminta agar negara membiayai fasilitas transportasi dan akomodasi bagi temannya yang berada di Australia bersama keluarganya? jadi Menurut Anda gimana? kita ke filosofinya dulu, Ya. bahwa Kementerian Luar Negeri, para diplomat kita itu diberikan tanggung jawab oleh undang-undang untuk mengurusi kepentingan warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, apapun situasinya. Jadi itu pertama itu. Yang kedua, ada perubahan yang terjadi. Saya kira setelah reformasi itu sudah berubah. Dulu waktu zaman Orde Baru itu sering dibebankan kepada perwakilan. Tapi sekarang ini semuanya sudah direncanakan dengan baik, bahkan sampai kepada turis guide-nya, sampai penerjemahnya semuanya dibayar dari pusat. Nah, dalam konteks yang kasus yang kita bahas sekarang ini kan sebenarnya seorang pejabat berangkat atas nama pribadi, begitu Betul. Pak ya. Kalau kita Kemlu nggak melihat ya pejabat itu, karena begini, konteks orang Indonesia berada di dalam negeri sama di luar negeri itu berbeda sekali. Di luar negeri itu apalagi seorang pejabat ada masalah marwah negara, masalah harga diri bangsa, masalah kehormatan di sana melekat, sehingga perwakilan itu memiliki satu kewajiban untuk mengamankan, mengamankan agar kepentingan-kepentingan yang sifatnya harga diri bangsa itu terjaga. Apakah itu berlaku untuk semua pejabat negara, mulai dari DPRD? Kalau yang kedinasan itu jelas prosedurnya ya, Kemlu mengirim instruksi kepada perwakilan bahwa nanti akan datang tamu kedinasan dalam rangka ini, dalam rangka ini, dalam rangka Kalau ini. berada di luar negeri bersama keluarganya, apakah itu termasuk fasilitas yang akan diberikan oleh negara kepada orang yang bersangkutan? Kalau biasanya kan kalau seorang pejabat begitu kan dia sewa kamarnya kan cukup besar. Kalau dibawa istrinya juga tidak akan membawa beban bagi dia. Dan kalau transportasi dan sebagainya, karena memang KBRI itu kan memiliki kendaraan-kendaraan, sehingga barangkali satu orang atau dua orang, tiga orang sama saja. Jadi sebenarnya tidak memberikan beban. Dan kasus-kasus permintaan untuk fasilitasi pribadi itu sangat jarang terjadi.
Kalau kita lihat dalam kasus yang lebih dalam realnya, saya sering terima dari teman-teman, ya kan, misalnya dari Mas Rio bilang, bang aku ada teman ini mau ke sana nih, nanti gimana bang? Pokoknya beritahu aja kapan dia berangkat, nanti kita akan gitu. Kita bisa mengurus itu menggunakan fasilitas terbatas atau juga secara pribadi, itu biasa terjadi. Baik, Mas Eko, 18 tahun reformasi ternyata Indonesia belum bisa terbebas dari surat KTBLC atau surat sakti permintaan penggunaan fasilitas negara. Iya. Apa yang salah dengan bangsa ini? Iya, memang cukup ironis ketika reformasi birokrasi atau reformasi administrasi itu digadang-gadang oleh Presiden Jokowi bagaimana menciptakan ASN yang integritas ya, yang memang bebas KKN dan sebagainya. Ini suatu kemunduran dari pemerintah sendiri, khususnya Kementerian PAN gitu, karena Kementerian PAN itu sendiri dianggap sebagai leading sektor, kementerian yang memang menjadi lokomotif reformasi, betul, ya? menjadi lokomotif reformasi bagi kementerian lainnya, bagi lembaga negara lainnya maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah gitu. Nah, ini menjadi presiden yang sangat buruk, bukan hanya karena permintaan fasilitas, akomodasi dan sebagainya, tapi impact terhadap public trust. Ya, kepercayaan publik itu yang sulit ya, sudah dibangun susah-susah gitu kan selama pemerintahan sekarang. Ya mungkin publik kan melihat sesuatu hal yang kecil langsung hancur gitu, seperti itu. Itu yang menjadi yang saya lihat ya sekarang, bahwa dari kejadian ini ya memang sangat disayangkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman juga. Apakah masalahnya hanya sederhana karena kecapean melihat surat akhirnya tidak menjadi tidak teliti lagi, akhirnya akhirnya itu bisa lolos surat seperti itu. Apakah Anda melihatnya sesederhana itu? Seharusnya sih itu no excuse ya untuk seperti itu gitu. Di Undang-Undang ASN sendiri kan ada kode etik ASN, ada kode perilaku juga yang memang di situ jelas bahwa aparatur sipil negara itu harus bertanggung jawab, profesional gitu kan terhadap segala hal yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Jadi kalau misalnya tadi alasan banyak pekerjaan atau misalnya sudah lelah dan sebagainya, ya memang seharusnya tidak bisa menjadi alasan, betul. Itu yang harus diperbaiki ke depan sih, Pak. Artinya lebih kepada masalah sistem dan masalah mental dari orang-orang yang bersangkutan. Karena kayak misalnya kita bicara soal sekretaris pribadi menteri, itu kan bukan orang atau pejabat karir, tapi dia orang luar yang diminta untuk membantu sang menteri ketika menjalankan fungsinya sehari-hari, seperti itu kan? Iya. Ya, saya sendiri kalau misalnya tadi penjelasannya kan yang saya baca di berita juga seperti itu gitu. Ini permintaan dari Sespri terhadap koleganya untuk bisa difasilitasi gitu kan. Namun yang disayangkan adalah penggunaan institusi dalam hal permintaan fasilitas ini, itu yang artinya kalau kita melihat di sini kan seorang sekretaris pribadi ini sangat berkuasa, bahkan berani menggunakan lambang negara untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini temannya, seperti itu kan Pak Herman? Jadi begini, di Kementerian PAN RB khususnya dan hampir di semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu ada prosedur, ada mekanisme, ada standar operasional prosedur bagaimana tata naskah dinas. Dan di kami tata naskah dinas itu kan berjenjang. Ya, yang memiliki inisiatif unit kerja itu membuat konsep surat, misal di Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik itu dari Kasubag Farab ke Kabag Farab ke Kepala Biro Farab baru ke Sekretaris Kementerian. Ini kan berjenjang sehingga kami bisa cek, recheck, cross check. Yang terjadi Saudara Reza Pahlevi ini bypass, langsung minta bantuan ke staf sekretaris untuk membuatkan surat. Apa hukuman yang diterima Reza Pahlevi dari Menteri Yudi Krisnandi? Saya kira pejabat pembina kepegawaian Pak Menpan ya, Pak Yudi Krisnandi, Saudara Reza Pahlevi ini kan non PNS, sedang didalami seperti apa bobot kesalahannya, dan tentu Pak Menteri akan memberikan sanksi sesuai dengan bobot kesalahan. Apakah sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik akan diumumkan bobot kesalahan dan punishment-nya atau hukuman seperti apa? Kita lihat nanti. Yang jelas sekarang kami sedang melakukan pendalaman, sedang melakukan investigasi termasuk dari pihak inspektorat begitu, karena ya kami juga melihat dari sisi lain ya, kita ada ada hikmahnya juga bagaimana Kementerian PAN RB melakukan sebuah lompatan barangkali sebagai free mover ya, sebagai
penggerak utama reformasi birokrasi, memang mau tidak mau, suka tidak suka Kementerian Pan-RB harus terdepan menjadi teladan, sehingga kejadian ini bagi kami sebuah cambuk begitu. Satu sisi kami menyesalkan, tetapi di sisi yang lain, misalnya seperti saya secara pribadi, ini kan memicu kita juga untuk bagaimana ke depan jauh lebih baik. Dan tentu kami juga berharap begitu, kita jangan terlalu terjebak juga dengan apa yang sudah terjadi. Tentu kita sepakat harus ada sanksi, tetapi kita lebih lebih baik lagi bagaimana ke depan begitu bangsa ini. Karena kalau kita terjebak dengan apa yang sudah terjadi kan ini sulit juga, walaupun kita tentu harus belajar dari kejadian ini. Baik, Bang Has, sebelum Anda bertugas di Polandia, ketika pertama kali karir diplomat Anda dimulai, Anda juga sempat berada di New York, di perwakilan tetap Republik Indonesia di sana. Betul. Seberapa sering Anda menerima kunjungan pejabat negara dalam hal itu, Pak? Di New York itu ada 2 perwakilan kita ya, satu di Konsulat Jenderal yang mengurusi warga negara dan sebagainya. Satu lagi itu perwakilan kita di PBB. Saya kebetulan di perwakilan kita di PBB. Jadi yang datang ke perwakilan kita di PBB itu adalah pejabat kita yang hadir di dalam persidangan di sana itu dalam konteks resmi. Sehingga semuanya sudah ada SOP dan nggak ada yang perlu diceritakan, biasa aja semuanya itu. Menteri-menteri pada datang. Baik, apakah selama karir Anda sebagai diplomat pernah juga menerima kunjungan yang tidak resmi dan itu menyulitkan Anda? Kembali lagi bahwa kita kan di orang Kemlu itu kan kita sudah memang dididik begitu ya, ditugaskan bahwa seperti itu. Kepentingan mengamankan warga negara dan Badan Hukum Indonesia itu menjadi kewajiban, sehingga kita nggak melihat misalnya dalam contoh dari Menpan apakah dia seorang PNS atau tidak, tapi yang pasti bahwa ada informasi bahwa seorang pejabat yang atau katakanlah seorang pegawai yang membantu tugas seorang pimpinan kementerian yang penting itu melekat, Pak. Karena tadi saya katakan tuh bedanya itu kalau udah begitu kita melangkahkan kaki ke luar negeri. Itu beda dengan di dalam negeri? Beda dalam negeri. Jadi konteks saya itu di luar negeri kita bahkan dalam beberapa kasus itu saya sering misalnya satu ketika datang 20 orang orang yang bekerja di spa industry. Mereka dapat kontrak untuk bekerja di Gdansk di Polandia Utara. Mereka stranded di Warsawa. Apa yang kita lakukan ya kita tampung. Kebetulan memang nggak ada tempat lain ya di Wisma Duta tinggal mereka. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, benarkah diplomat Indonesia justru mengurusi hal-hal remeh-temeh dari kedatangan pejabat negara dari Jakarta? Kami akan segera kembali dalam Talk to iNews.